Oke, awalnya saya nggak berniat berwirausaha, Mas. Cuman dari keresahan itu muncul peluang. Jadi awalnya saya membeli barang, membeli celana di salah satu swalayan. Tapi saya pakai 3-4 kali, itu bahannya udah nggak layak pakai. Di situ saya beli itu lumayan mahal, 150-an lah. Akhirnya saya ngomong sama teman saya yang dari Pekalongan, yang dari sebelumnya maaf, saya asli Purwodadi, saya dari desa Kabupaten Grobogan. Ngomong sama teman saya mengeluh, ini saya beli celana 150.000 tapi saya pakai 3-4 kali, kenapa sudah kayak begini. Terus akhirnya dia bercerita kalau di tempat dia di Pekalongan sana itu ternyata banyak produksi jeans. Awalnya saya nggak percaya karena setahu saya Pekalongan itu kan produksi batik. Banyak orang taunya Pekalongan itu produksi batik, ternyata enggak. Bahkan Pekalongan sama Bandung itu untuk produksi jeans itu masih banyak Pekalongan dengan harga yang jauh dari Bandung. Terus dari sana saya tanya, pembelian minimal berapa? Dia cerita minimal satu lusin dengan harga satu celana itu 50.000. Dari situ modal saya tuh nekat, uang tabungan saya ada 600.000, saya belikan celana satu lusin. Itu udah minimal. Modal awal benar-benar real 600.000. Terus 600.000 itu pada tahun kalau tidak salah itu 2013 awal, itu saya jual secara online. Yang notabene pada saat itu orang masih sangat amat tabu sama hal online. Saya jual lewat grup Facebook, saya post di grup-grup. Kebanyakan itu mereka mintanya COD. Pengiriman itu nggak kayak sekarang udah enak, nggak lihat orang, nggak kenal, transfer langsung. Kalau dulu nggak tahu orangnya, itu masih nggak berani transfer pada tahun itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya jual itu COD-an. Nah, dari situ tiap COD itu misal di Tembalang satu piece, saya jual 80.000 dari 50.000. Profit itu nggak saya belanjakan untuk makan, untuk jajan, nggak. Profit saya simpan, pada akhir periode saya dapat keuntungan, saya tambahin dari jualan satu lusin ke 2 lusin, 2 lusin ke 3 lusin, terus berkembang. Sampai akhirnya tahu-tahu uang 600.000 itu jadi uang 20 juta. Dari uang 20 juta itu akhirnya saya pengen, kenapa saya nggak yang lainnya ya, kenapa nggak jaket juga, kaos juga. Akhirnya saya merambah ke jaket beli di Bandung. Nah, awal-awal mulus, penjualan berjalan, tapi saya akhirnya kena tipu juga. Namanya orang usaha nggak mungkin mulus terus, maunya mulus terus. Tapi pada kenyataan realita di lapangan itu pasti berat banget. Ya emang benar-benar harus tekad bulat. Akhirnya setelah saya ketipu, bayangin, dari uang 600.000 saya nggak pernah ngambil keuntungan itu untuk keperluan pribadi saya. Itu real saya untuk usaha, untuk ningkatin usaha terus. Itu saya ketipu 5 juta, seperempatnya. Itu rasanya down banget. Tapi akhirnya dari situ saya bangkit, saya cari lagi supplier. Akhirnya saya nemu yang benar-benar supplier, saya nemu yang benar-benar produksi. Akhirnya berjalan sampai uang itu jadi sekitar 40 juta. 40 juta saya beranikan pinjam ke bank. Nah, ini ceritanya menarik lagi yang bank. Kenapa? Pada saat itu usaha online kan nggak ada bentuk fisiknya. Karena usahanya nggak ada bentuknya, nggak ada toko. Jadi cuman saya punya barang, saya taruh di rumah, barangnya asal di bawah aja gitu. Ada jumlahnya ya mungkin lumayan banyak karena kurang lebih uang 40 juta. Tapi usaha itu nggak terlihat fisiknya pada saat itu tuh orang susah percaya. Jadi ketika mereka pada survei untuk usahanya mana mas ini, oh nggak toko ya, saya pikir toko. Akhirnya mereka nggak jadi. Alasannya yang pertama nggak ada fisiknya, yang kedua saya masih muda. Pada saat itu mungkin saya semester 5, semester 6. Yang saya masih kuliah juga, pertimbangan mereka banyak. Nah, titik baliknya ada di sini. Dari produksi itu ternyata saya tahu, oh ternyata harga produksi itu murah. Market saya jadi semakin luas, jadi saya bisa main harga. Sebelumnya saya ngambil dari konveksi, saya jualnya ke end user atau ke reseller. Sekarang saya
langsung konveksi, saya produksi sendiri, saya bisa jual ke agen, ke distributor. Jadi market saya semakin luas. Nah, dari celana itu mulai berkembang. Terus akhirnya saya jaket produksi sendiri. Saya mulai beli alat. Saya ingat beli alat pertama itu mungkin modal 3 juta. Tapi kalau sekarang mungkin total alat saya kalau 100 juta ada sekarang. Tapi awalnya beli alat tuh bener-bener takut. Ini alat nanti kalau nggak dipakai digimanain. Kalau nggak ada yang jahit gimana, alatnya kalau rusak gimana, saya nggak bisa jahit. Saya nggak bisa jahit. Nah, tapi yang penting kalau menurut saya yang penting ada keyakinan, ada kemauan, mau pusing. Yang paling nggak enak dari wirausaha kan dia nggak ada kepastian. Kepastiannya nggak ada. Nah, tapi kalau kita mau nekunin itu susah kayak gimana? Dicatat, saya catat. Oh, ini pertama misal produksi A gagal, kenapa ya? Nanti saya benerin, pasti ketemu. Nah, sekarang produksi saya udah ada di Pekalongan, di Bandung, itu udah ada. Yang jahit total katakanlah Pekalongan 7 orang, yang Bandung itu banyak. Yang Bandung mungkin total 20 orang. Produksi saya sekarang udah saya produksi sendiri celana jeans, celana kargo, t-shirt, kemeja, sweater, itu udah produksi sendiri, udah bener-bener real produksi sendiri. Nah, terus kayaknya kan didengar ceritanya enak, sebenarnya nggak enak banget. Saya suruh ngulangin tuh nggak tahu kenapa, kadang saya juga bingung gimana saya bisa kuat, gimana saya bisa seperti ini gitu. Terus kalau kondisi sekarang ini kan lagi kondisi pandemi seperti ini, penjualan gimana? Ya saya beberapa bulan nggak dapat untung sama sekali. Tapi asiknya wirausaha di situ tuh nggak ada kepastian. Saya pernah 4 bulan berturut-turut itu nggak dapat penghasilan sama sekali. Uangnya untuk apa? Untuk bayarin pekerja, untuk operasional, untuk bayar kontrak ruko ini yang setahun mahal. Terus banyak, tapi ada saat dimana nanti kalau waktu dapat keuntungan itu dapatnya kadang di luar ekspektasi orang. Bisa sebulan bisa 60 juta, kalau lebaran bisa 100, kayak gitu. Asiknya di situ. Tapi nggak ada kepastian. Saya dari orang desa, saya S1 mulai usaha ini, niatnya saya nggak niat bener-bener saya pengen jadi wirausaha, enggak. Niatnya cuman keresahan saya pribadi, saya mau beli celana tapi mahal. Nah, waktu saya mulai usaha, pikiran saya cuma satu, saya beli celana 1 lusin, kalau nggak laku gimana? Ya saya pakai sendiri. Nah, dari situ itu yang nguatin saya, jadi nggak takut, gimana ya nanti kalau nggak laku. Pikiran saya selalu kalau nggak laku pakai sendiri, sesimpel itu. Sebenarnya wirausaha tuh nggak rumit-rumit amat. Kalau kita udah terjun, kita mau ngutak-atik, kita mau gimana sih caranya gitu. Pasti nemuin halangan, pasti, nggak mungkin jalan lurus terus, nggak mungkin. Tapi kalau kita udah kena kerikil dikit jatuh, nggak mau berdiri, ya udah selesai. Tapi kalau kita kena kerikil, kita lihat bahwa di kerikil. Oke, untuk yang mau memulai wirausaha, saya nggak mau bilang ini motivasi atau apa, saya cuman mau ngasih tips. Motivasi itu kalau saya udah benar-benar expert, menurut saya masih belajar. Pada tahap ini saya belajar sampai kapanpun saya tetap belajar. Cuman tips dari saya untuk memulai wirausaha, itu yang pertama tuh kemauan sama tekad. Itu yang paling penting. Nah, kemauan itu kalian mau nggak misal nanti pusing, kalian mau nggak nanti capek? Tekad kalian benar-benar untuk menjalani wirausaha ini, untuk misal kalian mau wirausaha di bidang apapun, niat nggak sih kalian atau sekedar hobi? Nah, itu 2 tips itu. Ada lagi 1 tips tambahan, nggak usah ambil pusing, turun aja dulu, basah aja dulu, nanti kalian tahu asiknya di mana.